Assalamualaikum, Bu Eli. Waalaikumsalam. Ada Bu Fido. Ada apa, Bu? Nggih, maaf mengganggu mboten niki Bu Eli. Boten, Bu. Monggo, silahkan masuk. Nggih, terima kasih. Mohon maaf Bu Eli ini siang-siang mengganggu istirahat Bu Eli ya. Boten, ini kebetulan sudah selesai mengajar, lagi santai saja ini, Bu. Ada apa ya, Ah, Bu? iya, alhamdulillah. Saya kemari ingin cerita-cerita ini Bu Eli tentang masalah pembelajaran yang saya alami di dalam kelas. Oh, nggih. Jadi, ada yang mau Bu Fido ceritakan tentang pembelajaran di kelas ya? Oke Bu, bisa ya Bu ya? Iya, Minta Bu. waktunya untuk sharing-sharing. Nggih, bisa. Monggo, Bu. Monggo, ada apa? Iya. Eh, di kelas satu ini ya Bu ya, kok saya merasa kesulitan mengajarkan materi pelajaran bahasa Indonesia, materi membaca Bu. Ada yang anak yang sama sekali susah sekali belum bisa menulis Bu. Saya itu bingung gimana ya caranya biar anak-anak itu bisa membaca itu. Oh, nggih. Jadi Bu Vida kebingungan nggih tentang anak-anak kelas satu yang masih sulit sekali untuk membaca gitu nggih, Bu? Iya betul Bu. Oh, Ada nggih. anak yang susah sekali belum bisa menulis Bu, itu ada 3 anak itu susah sekali untuk nulis, huruf aja belum hafal Bu, Jadi sedangkan yang lain nggih. sudah bisa, yang lain sudah bisa menulis walaupun masih kurang seperti itu. Jadi saya menghadapi 3 anak itu bingung harus diapakan. Nggih. Iya, Bu. Eh, tapi mohon maaf nih, saya mau tanya dulu. Sebelumnya nggih, sebelum kita mulai pembicaraan ini, eh, apa yang Ibu harapkan ketika selesai berdiskusi nanti? Harapan saya punya solusi untuk menghadapi ketiga murid saya tersebut Bu. Itu Nggih. harapan saya datang ke sini akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Nggih. Jadi Bu Fido ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas nggih? Iya Bu. Iya. Jadi kalau boleh tahu lebih lanjut, sebenarnya kondisi kelasnya sekarang, kelasnya Bu Fido nih, kelas satu ya, seperti apa, Bu? Kondisinya sekarang itu kalau dari beberapa siswa itu mereka dari TK Bu. Jadi di TK mereka sudah dikenalkan huruf. Beberapa itu ada sekitar 50% anak-anak sudah bisa menulis Bu. Nah, sedangkan uh, 20%-nya itu bisa lancar membaca dan 20%-nya itu ada yang belum bisa menulis karena tidak hafal huruf, bingung gitu, seperti itu. Nah, saya kesulitan menghadapi ketiga murid saya yang sama sekali susah buat menulis itu Bu. Pembelajaran seperti apa yang harus saya lakukan seperti itu Bu. Apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan monoton ya Bu ya? Tidak seperti di TK mungkin ya. Jadi ketiga anak tersebut susah mengikuti saya ya. Oke. Jadi saya kalau di kelas ya memang untuk bahasa Indonesia bingung mau pakai alat peraga apa gitu. Jadi ya saya cuma menggunakannya ceramah sama menulis di papan tulis. Oke. Jadi itu ya anak-anaknya sudah beragam nggih, Bu. Jadi ada yang sudah bisa menulis, ada yang sudah bisa membaca, tapi 3 orang itu nggih, Bu. Berarti yang belum bisa membaca, Sulit sekali ya. belum bisa menulis juga. Iya, Apalagi kelas satu nggih, Bu, khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia nggih. Jadi kan iya, keterampilannya membaca dan menulis ya, Bu. mm-mm, betul Bu.
Jadi tadi Bu Vito sudah mengatakan selama ini mengajarnya masih monoton seperti itu nggih Bu? Iya, bingung Masih soalnya menentukan alat peraganya, Bu. kira-kira kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia biar tidak monoton itu bagaimana Bu? Pembelajaran yang seperti apa? Apa mungkin itu ya, Bu ya? Biar anak bisa senang juga. Saya tampilkan video itu, Bu ya. Mungkin ya. Tak kasih Video. video pembelajaran yang ada huruf A, huruf abjadnya A, B, atau C, seperti itu. Mungkin saya juga bisa cerita bergambar seperti itu, biar anak-anak menarik. Atau mungkin saya buat kartu huruf juga ya, Bu ya. Biar anak-anak yang susah, sulit ketiga anak itu bisa mengikuti ya. Kalau Itu seperti itu, kira-kira bagaimana ya, Bu ya? bagus sekali sih itu Bu idenya. Ide Bu Vito sebenarnya sudah sangat kreatif itu Bu. Jadi nanti ada video gitu yang diputarkan itu untuk apa ya? Kayak huruf abjad gitu nggih videonya. Kemudian Ya, ada kartu soal. Kemudian tadi ada apa lagi Bu yang satu? Kartu kartu huruf maksud saya kok kartu soal. kartu huruf. Nah, Nggih. Itu itu sudah ya bagus video Bu. cerita bergambar itu. Oke, itu luar biasa sekali Bu. Eh, Kira-kira kalau misalnya itu diterapkan di kelas Ibu, nantinya anak-anak akan bagaimana Bu? Saya membayangkan itu anak-anak pada seneng, Bu. Saya juga seneng kalau lihat video. Kayak Oke, nonton TV ya. iya, Kayak nonton TV, saya membayangkan anak-anak itu tertarik, memperhatikan. Kemudian kalau sudah seneng kan biasanya seneng itu pembelajaran juga bisa cepat ketangkep ya sama masuk ke otak. oke, iya Bu, betul sekali itu Bu. Jadi pembelajarannya akan lebih menarik ya Bu dengan media yang beragam seperti itu nggih Bu. Iya, Bu. Eh, iya, pendapat Bu Vito tadi sangat bagus loh Bu, luar biasa itu kalau nanti bisa diterapkan di kelas. Kira-kira apakah pembelajaran itu nanti akan Bu Vito terapkan di kelas dengan menggunakan media Hmm. yang beragam seperti itu? Ya, Bu, saya mau mencobanya, Bu ya. Video sama media yang tadi saya angan-angan ya, Bu. Saya Oke, ingin segera mencobanya, Bu. Saya sudah membayangkan anak-anak itu pada senang itu, Bu ya, oke, tertarik. Bahkan yang mungkin kesulitan bisa mengikutinya ya. oke. Selain media tadi nggih Bu, apakah ada cara lain untuk membuat anak agar tidak berarti agar anak itu tidak kesulitan untuk belajar membaca selain media itu Bu? Apalagi ya. Selain itu sepertinya mungkin dengan permainan ya, Bu ya. Game itu kayaknya Iya, kalau game anak-anak suka ya. iya. Kayaknya iya Bu, kalau kelas 1 ya anak-anak lebih suka bermain gitu Bu. Jadi belajarnya bisa sambil Iya, bermain ya. apalagi kalau dibuat kompetisi ya. Jadi Iya. ada kompetisi, ada rewardnya itu. Mungkin anak-anak lebih semangat lagi ya, Bu ya. Oke. Nah, itu bagus Bu. Jadi nanti selain medianya dibuat beragam, itu juga nanti cara pembelajarannya menggunakan permainan seperti itu nggih Bu? Iya, Bu. Permainan biasanya anak-anak suka itu ya. Wah, saya sudah membayangkan kelas saya jadi menarik ini, Bu. Oke. Sudah nggak sabar lagi ingin Iya, mencoba. iya Bu. Jadi kalau sudah membayangkan itu nanti langkah selanjutnya yang akan Bu Vito lakukan apa kira-kira? Saya ingin segera mempersiapkannya, Bu. Sudah rencana saya persiapkan untuk membuat
alat peraganya dan mungkin mencari video-video. Ya, kalau waktunya terbatas, mungkin saya mencari video-video yang sudah ada di YouTube dulu, Bu. Seperti itu, setelah saya membuat perangkat ajarnya, mungkin saya akan eksekusi, Bu. Oke, bagus Bu. Jadi setelah membuat alat peraga, Ibu akan langsung mengeksekusi nggih, melakukan di kelas nggih. Iya, Bu. Udah nggak sabar ini, Bu, ingin mencobanya. Kira-kira kapan Bu itu akan dilakukan di kelas? Nah, untuk ini lusa, Bu. Lusa itu pas ada mata pelajaran bahasa Indonesia ini, Bu. Saya akan mencobanya lusa pas pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Nggih. Berarti hari apa itu Bu? Lusa ya? Hari Rabu nggih. Hari Rabu, ya. Nggih. Jadi langsung dimulai pembelajaran untuk ketiga anak itu ya Bu, untuk atau untuk semuanya Bu, satu kelas ini berarti. Ini untuk semuanya, Bu. Berarti Harapan semuanya. saya, untuk semuanya harapan saya yang ketiganya juga bisa mengikutinya. Tadi kan ada gambar bercerita, mungkin saya gunakan untuk anak-anak yang sudah bisa membaca. Nggih. Kalau yang mungkin masih kesulitan, saya bantu dengan kartu-kartu huruf itu, Bu. Biar biar ada alat bantu untuk mereka yang masih sulit sekali untuk menulis itu. Karena memang belum tahu, mungkin huruf belum hafal abjad ya. Ini mau mau nulisnya apa dulu, larinya kemana, bentuknya seperti apa. Nggih. Iya. Berarti cerita bergambar itu untuk anak yang sudah lancar membaca ya Bu. Iya, saya Kalau gunakan itu. kartu hurufnya berarti untuk anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis. Seperti itu nggih Bu? Iya, nggih, Bu. Oke, berarti nanti hari Rabu Bu Vito sudah mau melaksanakan pembelajaran dengan media itu. Kalau permainannya kira-kira permainan seperti apa Bu? Permainannya mungkin dengan menyusun itu, Bu. Menyusun kartu hurufnya, Bu. Berarti Mungkin kartu yang hurufnya disusun gitu Bu. ya biar membentuk suku kata atau kata mungkin ya, seperti itu. Oke, bagus sekali itu Bu. Sangat bagus, sangat kreatif. Kemudian mau segera diterapkan untuk pembelajaran di kelas 1 ya Bu. Ya, Bu Eli. Terima Semoga kasih, Bu Eli. pembelajarannya berhasil ya Bu. Tetap Amin, amin, semangat amin. untuk mengajar di kelas 1 yang anak-anaknya masih suka bermain ya Bu. Jadi kita juga ikut belajar bagaimana membuat pembelajaran biar seperti bermain ya Bu. Iya, Bu Eli. Luar biasa. Saya doakan ya Anak-anak Bu, kelas 1. semoga sukses pembelajarannya, semoga nanti tidak ada kendala, Amin, terus bisa amin. dilaksanakan secepatnya gitu Bu. Iya, Bu, siap, Bu. Nanti saya juga minta bantuan Ibu ya untuk memberikan masukan nanti kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran yang lusa akan saya lakukan ya, Bu ya. Oke Bu, siap. Jadi nanti kalau sudah selesai pembelajaran gitu ya Bu. Ya, kita evaluasi, Bu ya. Saya dibantu evaluasi untuk merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan, Bu Eli. Oke, jadi nanti setelah selesai Bu Vito melakukan pembelajaran kita bisa ketemu lagi nggih Bu. Iya, Bu. Kita ketemu lagi buat bincang-bincang lagi ya, Bu Oke, ya. oke. Nanti siap kapan waktunya saya dihubungi nggih Bu. Iya, Bu Eli. Oke. Terima kasih sekali, Bu Eli, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Akhirnya saya menemukan solusi untuk pembelajaran di kelas saya. Semoga apa yang sudah saya rencanakan nantinya akan berjalan dengan lancar dan Amin. bisa membuat pembelajaran di kelas saya lebih baik lagi. Oke Bu, Terima kasih, sukses Bu ya Bu. Eli. Sama-sama. Semangat terus Saya ya undur diri Bu. dulu. Oke, Oke. Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan nggih, Bu. Nggih, Bu Eli. Monggo.